Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa, masih bisa bertemu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agar kita menjadi insan yang berguna, agar kita menjadi insan yang mengerti tentang ajaran-ajaran kebaikan dan menjauhi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan sholawat yang selalu kita haturkan kepada beliau, kelak kita mendapatkan syafaat di dunia maupun syafaat kelak di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabatku semua, izinkanlah pada kesempatan hari ini saya menyampaikan sedikit materi tentang pergaulan bebas yang nantinya akan berujung ke zina dan ke dosa-dosa yang besar lainnya. Oke, langsung saja materi tentang zina dan pergaulan bebas. Sebelum ke materi, silakan kita renungkan. Kita bisa memperhatikan janin yang terdapat dalam rahim seorang wanita atau seorang ibu. Makhluk Allah yang tidak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena hamil di luar nikah, karena pacaran yang terlalu kebablasan, kemudian seorang bapaknya atau pasangannya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya atau pasangannya. Akhirnya makhluk mungil yang lucu atau janin atau bayi itu yang menjadi korban. Dia diaborsi, dibunuh, kemudian dikuburkan. Bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah dengan dibungkus plastik. Nauzubillah min dzalik. Manusia berarti tidak berpikir akan dosa yang ia lakukan. Sudah berzina kemudian membunuh makhluk Allah. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian apakah ada rasa sesal dalam diri manusia tersebut setelah melakukan dosa itu? Pastinya akan menyesal seumur hidup dan tidak akan terlupakan. Tapi jika tidak, berarti hatinya sudah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, dan malu. Sedangkan rasa takut, empati, dan malu itu semua merupakan bagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Sampean kita semua bisa melihat bayi yang lahir lucu dari rahim seorang ibu. Ibu yang melahirkan dengan taruhan nyawa itu, ketika sudah lahir sebuah hati melihat senyuman seorang bayi itu, seorang putra atau putrinya, rasa sakit seketika akan hilang. Rasa sakitnya hilang karena apa? Bahagia melihat kehadiran buah hati yang dinanti-nanti selama 9 bulan di dalam kandungannya. Bisa diperhatikan wajah mungilnya sangat lugu, sangat polos tanpa adanya dosa. Tidak bisa banyak yang dilakukan kecuali menangis dan tersenyum, tertawa. Bahkan sosok seorang ayah atau seorang bapak itu ketika capek pulang kerja, melihat buah hatinya tersenyum, rasa capek itu seketika hilang.
menjadi obat capek untuk seorang ayah atau seorang bapak ketika pulang kerja. Di samping itu, hal yang dilakukan hanyalah minum ASI atau susu formula, buang air kecil dan buang air besar. Namun karena kesalahan orang tua, terkadang seorang bayi harus menanggung derita yang besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seorang kaya dengan harapan mendapatkan pemeliharaan yang lebih baik, karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan, hamil di luar nikah. Sekali lagi coba pandangilah wajah lucu sosok seorang bayi. Jika masih memiliki rasa kasih sayang, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, terutama makhluk Allah yang tidak berdosa itu harus kita jauhi. Babon versus manusia. Hewan saja dia punya kasih sayang kepada anaknya, kemana-mana diajak, digendong, ya kan. Hewan kasih sayang dengan anaknya. Hewan yang tidak punya akal, yang tidak punya kehormatan, tapi dia sayang kepada anaknya. Lihat, nanti ada perbedaan dengan manusia. Ini banyak terjadi kasus karena hamil di luar nikah, akhirnya yang dikorbankan adalah seorang bayi atau janin yang ada di kandungan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa kita kalah dengan sosok hewan. Ada yang dibuang, dibungkus koran, dibuang tempat sampah. Bayangkan, mereka tidak punya salah, tapi menjadi akibat atas kesalahan orang tuanya. Dalam surat Al-Isra ayat 32 jelas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di Al-Quran saja kita tidak boleh mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan hewan yang tidak berakal. Sedangkan kita manusia, kita diberikan akal, kita diberikan syariah, tata cara untuk melakukan hubungan dengan baik, diatur dengan cara nikah dan lain sebagainya. Dalam surat An-Nur juga dijelaskan mengenai hukum bagi orang yang telah melakukan perbuatan zina. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, dan kamu akan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hukuman bagi orang yang berbuat zina yaitu dicambuk 100 kali dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Bayangkan, hukuman di dunia seperti itu, apalagi hukumannya nanti di akhirat. Makanya jangan sampai kita melakukan perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Hikmah haramnya pergaulan bebas dan zina: 1. Menjaga harga diri, kehormatan dan martabat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna.
punya harga diri, punya kehormatan, punya martabat, dan punya akal. Itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lainnya termasuk hewan. Kita diberikan akal, mestinya kita bisa menjaga harga diri, bisa menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan diri kita, termasuk berbuat zina. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Ketika seorang telah hamil di luar nikah, nasabnya belum jelas, tidak tahu siapa bapaknya, apalagi kalau binnya rame-rame karena pacarnya banyak, atau mungkin pekerjaannya sebagai mohon maaf wanita malam, akhirnya hamil dan tidak tahu itu hasil dari siapa. Makanya haram hukumnya zina, agar terjaga keturunan, agar jelas nasabnya. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Kita tidak tahu ketika kita berzina yang kita setubuhi itu sehat atau tidak. Akhirnya kita hanya sekedar melaksanakan atau melakukan yang enak-enak saja tanpa berpikir ke depan kita akan terjerat atau terinfeksi penyakit kelamin. Yang terparah nanti adalah HIV atau AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Jangan sampai, hindari perbuatan itu. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Jadi ketika kita sudah zina, yang pasti akan terjerumus ke dosa-dosa yang lainnya, seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak yang ada dalam kandungan, bahkan setelah lahir baru kita bunuh. Ya Allah, kemudian sampai-sampai ada yang bunuh diri karena mau telah berzina dan pasangannya tidak mau bertanggung jawab. Ya Allah, sangat-sangat merugikan diri kita, jangan sampai. Yang kelima, akan memberikan efek jera kepada orang lain karena hukumannya sangat berat bagi pelaku zina, yaitu dicambuk 100 kali dan ditonton oleh sekumpulan orang muslim. Akhirnya dia takut karena melihat orang zina dicambuk sampai 100 kali. Akhirnya takut, malu, dan tidak akan mendekati perbuatan zina. Berikut adalah cara-cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, tentunya wajib bagi seorang muslim atau muslimah kita menutup aurat, berpakaian yang rapi, yang sopan. Dengan berpakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, insya Allah kehormatan kita akan terjaga. Ketika kita keluar akan terhindar dari mata-mata laki-laki yang jahat, akan terhindar dari fitnah-fitnah orang lain, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji yang selalu mengincar orang-orang yang tidak menutup aurat. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, yang baik. Itu tentunya wajib bagi kita yang imannya belum kuat. Memilih teman yang baik, memilih teman yang soleh, tentunya diri kita akan ikut meniru kesolehan teman kita. Kalau kita berada di sekelompok orang yang jahat, di sekelompok orang yang tidak soleh, maka kita juga akan terjerumus ikut ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena hakikatnya teman yang baik itu pasti akan selalu mengingatkan kita untuk kita selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang maksiat atau perbuatan yang jahat. Kemudian yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina.
niscaya jika kita berada di tempat-tempat maksiat, maka kita akan sulit berpaling dari berbagai macam kemaksiatan. Jangan sekali-sekali mencoba datang ke tempat maksiat agar kita terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang keempat, hindari berperilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua-duaan di tempat yang sepi, kemudian berciuman, berawal dari cium tangan, cium kening, cium pipi, akhirnya menjurus ke yang lainnya. Hati-hati. Kemudian berpelukan dengan lawan jenis, kemudian menonton video-video yang pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Itu jangan sampai kita lakukan, karena ketika kita menonton video-video atau membaca majalah atau membaca novel yang menimbulkan nafsu birahi, pasti akal kita atau otak kita akan terbawa ke khayalan yang sangat buruk. Jangan sampai jika seseorang mendekati perilaku yang menjurus kepada zina tersebut, pasti dia punya peluang untuk melakukan zina. Jadi jangan sampai, tolong dihindari itu. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, membaca buku keislaman, menghindari majelis taklim, ikut organisasi-organisasi keislaman termasuk remaja masjid. Waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seorang terbawa oleh khayalan, atau angan-angan kosong dan tergoda oleh hawa nafsu. Pasti itu, hati-hati. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta mohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itulah beberapa cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Ini kata-kata, tidak semua wanita berjilbab itu solehah, tapi wanita solehah itu pasti berjilbab. Mohon maaf ketika kata-kata ini menyakitkan seorang perempuan. Kebanyakan setelah saya melihat banyak wanita yang berjilbab itu masih berpacaran, masih melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Banyak hari ini dia hanya sekedar menutup kepalanya, tapi bukan menutup auratnya. Dia hanya sekedar menutup wajahnya, tapi tidak menutup perbuatan jeleknya. Tapi yang pasti wanita solehah itu pasti berjilbab, dan tidak menutup kemungkinan wanita solehah tersebut akan menjaga harga dirinya, akan menjaga martabatnya, agar dirinya dituntun Allah ke jalan yang benar.